kuasa atas pimpinannya sehingga kita boleh beradab bersama-sama dalam acara pencanangan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Samratulangi yang dilaksanakan secara virtual. Tim kerja pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Samratulangi dibentuk berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik nomor 133/UN12.2/LL 2020 tanggal 20 Mei. SK Dekan tersebut didasarkan pada SK Rektor nomor 651/UN12/LL 2020 tentang penetapan Fakultas Teknik sebagai zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, dan Surat Rektor nomor 2795/UN12/LL/2020 tanggal 19 Mei 2020. Selaku Ketua Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik, maka saya melaporkan bahwa kegiatan ini sudah dimulai dengan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual sebanyak 3 kali dalam hari yang berbeda oleh Ortaladikti Kemendikbud RI dengan topik yang pertama, FGD Pembinaan Zona Integritas PTN, Area Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Topik kedua, FGD Pembinaan Zona Integritas PTN, Area Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Topik ketiga, sosialisasi langkah efektif implementasi reformasi birokrasi instansi. Melalui pembekalan tersebut, dan kemudian rapat tim kerja memutuskan untuk melaksanakan pencanangan zona integritas pada tanggal 1 Juni 2020 ini bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai laporan lanjut kepada Rektor Unsrat, kegiatan ini oleh tim kerja mengundang para wakil rektor, para dekan se-Unsrat, para ketua lembaga dan direktur pascasarjana Unsrat, serta mengundang seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknik, serta para perwakilan mahasiswa, baik dari Badan Eksekutif Mahasiswa, juga dari Himpunan Mahasiswa, dan dari 7 program studi Fakultas Teknik. Demikian laporan saya selaku Ketua Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Samratulangi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Fabian J. Manopo, MAGR. Dipersilakan. Mohon maaf kami ulangi, tadi tidak keluar suara. Jadi salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Samratulangi Manado, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc DEA. Yang kami hormati Sekretaris Direktoral Jenderal Kemendikbud, Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani. Yang terhormat Wakil-Wakil Rektor, saya melihat di sini yang ada, mohon maaf kalau saya tidak kelihatan, tapi yang saya lihat ada Wakil Rektor 2, ada Wakil Rektor 4. Ya. Kemudian yang kami hormati juga dekan-dekan fakultas, yang ada di Unsrat,
yang kami lihat ada Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, ada Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Dekan Visipol, ada Dekan FPIK, dan ada Dekan Peternakan. Mohon maaf kalau saya tidak melihat dekan yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian yang kami hormati ketua-ketua lembaga yang ada di sini, yang saya lihat ada Ketua LPM, kemudian ada Direktur SPI, dan ada juga Direktur Pasca Sarjana. Yang kami kasihi Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, beserta Ormawa Fakultas Teknik dan mahasiswa. Dan juga hadir pada saat ini saya melihat ada dosen-dosen juga yang ikut dari fakultas. Saya lihat ada Profesor Dr. Polda Tulung, ada juga Bapak Dr. Joy Tulung, dan mungkin yang lain saya tidak melihat satu-satu. Pada kesempatan ini tentunya kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kepercayaan pimpinan, kami Fakultas Teknik diberikan kepercayaan untuk ikut dalam zona integritas untuk meraih WBK dan WBBM. Dua hal ini tentu pada saat dimintakan kami berpikir apakah kami memang bisa. Sebenarnya kan fakultas-fakultas juga ada beberapa di Unsrat yang kami rasa sama kita ya, bisa. Cuma mungkin kita katanya ada sedikit lebih di inovasi sedikit lah, yaitu mungkin itu di teknologi ya, mungkin itu bisa membantu sedikit ya. Mungkin itu kelebihan kita dari yang lain, tapi dari segi pelayanan dan lain sebagainya saya kira sama kita semua. Dan ada ragu-ragu yang muncul pertama kepada kami sebagai pimpinan, karena untuk meraih WBK dan WBBM ini tidak bisa kerja tunggal. Ini adalah komitmen pertama, komitmen bersama, dan kerja tim. Kita harus bersama-sama, seluruh Sivitas Akademika harus saling bantu untuk mewujudkan komitmen ini. Dan tentu kita sangat bersyukur karena pimpinan universitas punya komitmen yang sangat baik di dalam melakukan pelayanan atau mencapai zona integritas terkait dengan capaian WBK dan WBBM ini. Saya kira ini satu hal yang sangat positif, sehingga kami merasa tertantang untuk menerima apa yang dimintakan kepada kami ini. Dan satu hal yaitu tentu komitmen. Jadi kita atau saya mengharapkan karena pimpinan sudah punya komitmen, maka Fakultas Teknik juga seluruh Sivitas Akademika mari kita sama-sama berkomitmen untuk mencapai WBK dan WBBM. Nah, untuk itu semua izinkanlah pada hari ini mewakili seluruh Sivitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi memohon kesediaan rektor untuk mencanangkan dimulainya zona integritas di Fakultas Teknik. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan mungkin dari Kementerian. Ibu Paris sudah hadir. Jika belum, kita akan melangkah ke sambutan berikutnya oleh Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc DEA, sekaligus mencanangkan atau menetapkan pembangunan zona integritas Fakultas Teknik Universitas Samratulangi tahun 2020. Kepada Ibu Rektor dipersilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP. Saya lihat di sini mungkin ada dari Kemdikbud Ibu Mustaqimah. Yang kami hormati para wakil-wakil rektor. Saya lihat di sini ada wakil rektor 1 yang sudah gabung beserta anaknya. Wakil rektor 2 dan wakil rektor 4. Yang kami hormati para dekan-dekan Fakultas Unsrat, saya lihat di sini ada 8 dekan yang sudah bergabung. Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Peternakan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, serta Teknik, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Lembaga LP3 yang hadir saat ini, Direktur Pascasarjana Unsrat, Ketua SPI, yang kami hormati seluruh tenaga pendidik Fakultas Teknik Unsrat, yang kami hormati seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, beserta seluruh honorer dan petugas keamanan, serta adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Ormawa, BEM, dan Hima, Fakultas Teknik yang saya cintai, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Selamat Hari Lahir Pancasila hari ini 1 Juni 2020, dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya masih dalam suasana Lebaran. Pertama-tama kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas kasih dan rahmat-Nya kita semua dapat terus membangun negeri tercinta ini melalui institusi pendidikan Universitas Samratulangi yang sama-sama kita cintai. Hari ini sudah sekitar 2,5 bulan sejak 16 Maret 2020 kita work from home, stay home, sebagai usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Termasuk saat ini, kita sama-sama menghadiri secara daring kegiatan pembangunan zona integritas Fakultas Teknik tahun 2020 dari rumah kita masing-masing. Dan kemarin sudah keluar lagi surat edaran rektor diperpanjang sampai 31 Juli 2020. Jadi sudah 3 kali surat edaran rektor dan kita akan bertambah lagi 2 bulan lagi. Tetap working from home. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan terhindar dari segala macam penyakit. Universitas Samratulangi menyambut baik pelaksanaan zona integritas ini demi terwujudnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Zona integritas menandakan komitmen institusi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani. Kita tahu bersama, perguruan tinggi negeri yang ada se-Indonesia berjumlah kurang lebih 130 PTN, dan dari 130 PTN dipilih 14 perguruan tinggi negeri untuk menjadi daerah zona integritas WBK dan WBBM ini. Dari 14 institusi perguruan tinggi negeri yang dipilih, Unsrat masuk di salah satu dari 14 ini. Jadi kita terpilih ini. Bukan kita mengajukan diri, tapi kita dipilih. Ini alasannya karena juga sudah 2 tahun berturut-turut 2018 dan 2019 kita WTP. Kemudian juga akreditasi sejak 2017 kita sudah memperoleh akreditasi A, dan puji syukur ranking Unsrat naik, saat ini sudah berada pada posisi 25 Webometrics. Kali ini kita mulai dengan Fakultas Teknik dan tentunya akan segera diikuti oleh semua fakultas serta unit kerja yang ada di Universitas Samratulangi. Fakultas Teknik dengan 3 prodi yang sudah terakreditasi A, Sipil, Arsitektur, dan PWK. Kemudian 3 prodi yang berakreditasi B, serta 1 prodi yang masih baru.
Saya menganggap Fakultas Teknik bisa menjadi pionir untuk UWBK dan WBBM. Kenapa Fakultas Teknik? Kepercayaan ini memberikan rasa bangga, tetapi sekaligus merupakan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab bukan hanya pimpinan, bukan hanya para dosen, tetapi seluruh yang ada di dalamnya, termasuk seluruh mahasiswa. Karena hal-hal tersebut masih harus dibuktikan, baik di tingkat Unsrat maupun untuk mendapat pengakuan secara nasional. Pembangunan zona integritas Fakultas Teknik tahun 2020 menuju WBK dan WBBM adalah wadah yang tepat untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Lewat pembangunan zona integritas ini, Fakultas Teknik akan dinilai oleh tim internal pada tahap seleksi, kemudian oleh tim Kementerian Menpan RB, selaku tim penilai nasional. Pada tahap seleksi pendahuluan, tim penilai nasional akan melakukan analisis pendahuluan secara administratif atas kertas kerja penilaian. Bapak Ibu yang kami hormati, para pimpinan yang ikut dalam acara secara daring ini, keberhasilan pembangunan zona integritas ini sangat ditentukan oleh kapasitas setiap aparat kampus untuk melayani masyarakat seoptimal mungkin. Zona integritas ini bukan cuma bebas dari korupsi menyangkut keuangan, tetapi juga menyangkut waktu. Sekedar tekad dan komitmen dari pimpinan saja tidaklah cukup. Semua staf, baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus berjalan bersama-sama mewujudkan zona integritas di unit kerja Fakultas Teknik ini. Saya mengajak kita jadikan hal ini sebagai budaya kampus, bukan sekedar seremonial atau wacana belaka. Hal-hal seperti kemudahan pelayanan, kesiapan fasilitas, tetapi juga kesantunan dan keramah tamahan, semua itu sangat penting bagi kepuasan publik. Jadi di samping monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, pelayanan yang bersifat community friendly haruslah menjadi ciri khas di Fakultas Teknik dan di Universitas Samratulangi di era yang baru new normal ini. Inovasi memang harus dimulai dari pelayanan publik yang prima. Dan jika memang pelayanan publik yang komprehensif sudah membudaya, maka birokrasi akan benar-benar bersih dan terhindar dari peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah harapan kita semua, dan lebih jauh lagi, itulah komitmen kita bersama. Viva Akademika Universitas Samratulangi. Viva Fakultas Teknik, Fatek is my home. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan hikmahnya bagi kita sekalian. Akhirnya, dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, 1 Juni 2020, di momen hari lahirnya Pancasila ini, saya, Rektor Universitas Samratulangi Manado, mencanangkan dan menetapkan pembangunan zona integritas Fakultas Teknik Unsrat tahun 2020. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, agar langkah baik yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Selanjutnya, kita akan mengikuti sosialisasi pembangunan zona integritas oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Roni Maramis, SH, MH. Dipersilakan. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Ahmad, MSc DEA. Yang saya hormati Sekretaris Dirjen Dikti, Dr. Insinyur Paristianti, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ibu Dekan Se-Unsrat, Ketua-Ketua Lembaga, Direktur Pasca Sarjana, Ketua SPI, yang saya hormati para Wakil Dekan, tim kerja, para dosen, tenaga kependidikan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa, serta seluruh mahasiswa yang mengikuti acara ini. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk membagi beberapa materi dalam kaitan dengan memberikan penguatan terhadap mohon maaf, saya itu sebentar, interupsi sebentar. Wakil Rektor 2, mohon maaf. Kebetulan Ibu Oke, lanjut. Sudah hadir dan akan memberikan sambutan. Mohon maaf sekali lagi. Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia, saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani, MP. Jika sudah hadir, jika berkenan, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Baik, Pak, terima kasih banyak. Hari ini Bu Rektor sangat segar, sangat cantik, dan memberikan inspirasi buat kita semuanya pagi-pagi ini ya. Saya mohon maaf, ternyata mungkin saya salah mendapatkan informasi. Saya kira nanti jam 9 waktu Indonesia Barat, ternyata waktu Indonesia Tengah nih Bu Ellen ya. Jadi kelihatannya teman-teman di Unsrat jauh lebih semangat dibanding dengan kami-kami yang di Jakarta. Selamat dulu untuk Unsrat ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk 232 sivitas akademika Unsrat yang dipimpin oleh Ibu Rektor. Mudah-mudahan pancaran sinar yang hari ini diberikan sebagai inspirasi bagi teman-teman 233 anggota Unsrat yang telah diberikan dengan sangat baik oleh Ibu Rektor pada pagi hari ini. Yang kedua, saya sangat-sangat yakin sekali bahwa kalau rektor di sebuah universitas sudah turun tangan, memimpin langsung, melakukan pembangunan zona integritas di universitas, maka saya sangat yakin bahwa kehadiran rektor diikuti dengan Ketua Zona Integritas sebagai agen perubahan dan Dekan Fakultas Teknik ini akan menjadi momen penting untuk Unsrat semoga menjadi perguruan tinggi negeri pertama yang akan mengemban zona integritas. Saya sangat yakin dipimpin oleh Bu Rektor dengan teman-teman dedikasi yang sangat tinggi dari Fakultas Teknik,
dan dihadiri oleh 230 sekian mahasiswa dan sivitas akademika, Unsrat akan menjadi, istilah Pak Dirjen adalah mata air bagi Sulawesi dan bagi Indonesia. Itu mungkin yang pertama sebagai arahan dari Pak Dirjen. Yang kedua adalah, saya sangat yakin setiap pertemuan zona integritas WBK dan WBBM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bu Rektor saya laporkan dan seluruh sivitas akademika Unsrat, teman-teman dari Unsrat ini adalah sangat semangat melaporkan berbagai macam persiapannya. Saya sangat yakin persiapan di hari lahir Pancasila ini akan menjadikan momen sejarah bagi Universitas Samratulangi untuk pembangunan zona integritas. 5 tahun Ibu Rektor dan teman-teman sudah mencoba zona integritas dalam satu keluarga besar Universitas Samratulangi. Tapi kali ini Pak Dirjen dengan teman-teman Direktorat Jenderal dari Menpan RB menginginkan kita menjadi fokus pada satu fakultas untuk nantinya fakultas ini menjadi zona integritas model dan nanti menjadi mata air bagi zona integritas fakultas-fakultas yang lainnya. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, mari Bapak dan Ibu seluruh sivitas akademika Universitas Samratulangi, kita menjadi inspirasi bagi keluarga besar Universitas Samratulangi. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, Bapak Ibu adalah duta terbaik Universitas Samratulangi dalam rangka melakukan zona integritas di universitas tercinta. Viva Unsrat, viva Fakultas Teknik Unsrat. Selamat membangun zona integritas di Universitas Samratulangi yang penuh inspirasi. Selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Paris. Sama-sama Bu Rektor. Salam sehat. Terima kasih banyak Bu Rektor. Salam kompak, salam integritas buat semua teman-teman di Universitas Samratulangi. Amin. Terima kasih Bu Paris. Sama-sama Bu. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Paris. Dan selanjutnya kita akan kembali mengikuti sosialisasi untuk pembangunan zona integritas di Fakultas Teknik Unsrat yang akan dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Roni Maramis, SHMH. Kembali dipersilakan buat Pak Roni. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut saja dengan materi yang sudah disiapkan. Saya mengambil topik zona integritas Unsrat, strategi menuju WBK dan WBBM tahun 2020. Pertama kita diajak dulu untuk memahami tentang pemahaman zona integritas WBK dan WBBM, supaya kita punya kesepahaman di dalam menggunakan istilah-istilah ini melalui aturan-aturan yang ada. Jadi zona integritas itu adalah predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Jadi komitmen pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam dua hal penting, yaitu pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Jadi zona integritas, stressing titiknya itu ada di pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Sedangkan wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja, kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi titik berat di sini adalah bagaimana unit kerja itu dapat memenuhi sebagian besar dari poin-poin manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi 3 istilah ini mempunyai pemahaman-pemahaman yang perlu dipahami oleh kita sekalian ketika kita memasuki area-area di mana Unsrat ditetapkan sebagai salah satu PTN role model untuk pelaksanaan zona integritas. Nah, terkait di situ, tentu kita perlu memahami pemahaman zona integritas, BBK dan BBBM, karena dalam penilaian nanti ada ukuran-ukuran yang akan digunakan untuk menentukan suatu instansi, suatu satuan kerja, memenuhi standar-standar zona integritas, memenuhi standar WBK, dan memenuhi standar WBBM. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor tadi, bahwa Unsrat itu ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai salah satu dari 14 PTN di Indonesia. Ini satu kebanggaan bagi kita sekalian, tapi juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Universitas Samratulangi. Karena ini sudah ditunjuk, dipilih, tentu kementerian memilih Unsrat itu berdasarkan kriteria-kriteria dan ukuran-ukuran yang ada di kementerian, sehingga menempatkan Unsrat sebagai salah satu PTN yang untuk tahun 2020 dijadikan sebagai role model untuk pencanangan zona integritas. Ini satu kebanggaan bagi warga Unsrat, dan tentu kita wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan zona integritas di Unsrat. Proses penerapan di Unsrat, pertama, dasarnya adalah penunjukan Unsrat sebagai salah satu PTN pilot project pelaksanaan zona integritas PTN se-Indonesia. Kemudian sudah diadakan penandatanganan MOU oleh Rektor Universitas Samratulangi. Kemudian pengusulan Fakultas Teknik sebagai pilot project dalam pelaksanaan zona integritas di Unsrat. Sebenarnya kami menginventarisir ada 3 fakultas yang akan diikut sertakan. 2 fakultas dan 1 pasca sarjana, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan pasca sarjana Unsrat. Tetapi karena memang dari kementerian meminta hanya 1, sebenarnya Unsrat siap 3 untuk diikut sertakan dalam penerapan zona integritas di Unsrat. Tapi karena hanya diminta 1, akhirnya ditunjuk Fakultas Teknik setelah melalui sebuah evaluasi terhadap persyaratan-persyaratan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan zona integritas di Universitas Samratulangi. Tetapi kami berharap bahwa Fakultas Pertanian, pasca sarjana, dan juga fakultas-fakultas lain tentu boleh melihat pola-pola pelaksanaan zona integritas ini untuk kiranya secara mandiri boleh melakukan persiapan-persiapan agar supaya ketika di tahun-tahun yang akan datang akan ditunjuk dalam proses penerapan zona integritas, maka
fakultas-fakultas yang ada tentu sudah siap untuk melaksanakan itu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja reformasi birokrasi zona integritas 2020 di Fakultas Teknik Unsrat. Dan hari ini 1 Juni 2020 kita bersyukur semua karena kita boleh melaksanakan pencanangan pelaksanaan zona integritas di Unsrat, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dan tentu kita semua berterima kasih atas kesiapan Fakultas Teknik, dekan, wakil dekan, dan para jajaran di Fakultas Teknik yang telah siap untuk melaksanakan penerapan zona integritas di Fakultas Teknik Unsrat. Bapak Ibu yang saya hormati, target penerapan zona integritas di Unsrat 2020 yaitu predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk tahun 2020. Fakultas Teknik menjadi pilot project yang diharapkan akan berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Kita akan lihat sebentar bahwa untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM itu memerlukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Oleh dan sebab itu maka diharapkan Fakultas Teknik dapat memperoleh predikat itu baik WBK dan WBBM di tahun 2020 ini. Diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penerapan zona integritas di Fakultas Teknik. Tentu dari Universitas Samratulangi akan melakukan pendampingan bersama-sama dengan tim kerja dan Sivitas Akademik Fakultas Teknik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan zona integritas di Fakultas Teknik. Hakikat dari zona integritas di Fakultas Teknik. Pertama, sebagai salah satu unit yang penting dalam pelayanan publik. Kemudian, Fakultas Teknik ini mengelola sumber daya yang besar, baik dari sisi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seterusnya. Kemudian, setelah melalui evaluasi-evaluasi yang kami lakukan, maka Fakultas Teknik itu memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik. Dan Fakultas Teknik ini akan menjadi miniatur reformasi birokrasi di Unsrat ketika pelaksanaan dari zona integritas ini dapat berjalan dengan baik. Zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi dengan birokrasi budaya kerja anti korupsi, sebagaimana yang sudah dikemukakan tadi. Kemudian sebagai satu institusi yang berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan akan menjadi unit percontohan di Unsrat untuk fakultas, lembaga, pasca sarjana dalam menuju WBK dan WBBM. Strategi implementasi kita akan lihat dari aspek kinerja, proses bisnis, struktur organisasi, manajemen SDM, dan semuanya itu tentu berbasis pada peraturan perundangan dan melalui sebuah proses pengawasan. Bapak Ibu sekalian, mohon ini diperhatikan. Ini merupakan komponen institusi menuju zona integritas. Dalam rangka kita mencapai predikat WBK dan WBBM, maka komponen-komponen ini yang akan menjadi tolok ukur capaian-capaian dari pelaksanaan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Yang pertama, komponen pengungkit itu dengan total 60%. Yang terdiri dari 6 komponen, yaitu manajemen perubahan,
5%, penataan tata laksana 5%, penataan sistem manajemen SDM 15%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%, penguatan pengawasan 15%, penguatan kualitas pelayanan publik 10%, total 60%. Kemudian komponen hasil. 40% terdiri dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 20% dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 20%. Jadi tim kerja, pimpinan Fakultas Teknik dan seluruh sivitas Fakultas Teknik, komponen-komponen ini yang harus diperhatikan dengan standar-standar ukuran penilaian yang akan menjadi tolok ukur di dalam penilaian-penilaian keberhasilan dari Fakultas Teknik apakah bisa memperoleh predikat WBK dan juga memperoleh predikat WBBM. Ini yang perlu dipelajari lebih mendalam, dianalisa lebih mendalam, dirancang perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga di tahun 2020 ini, komponen-komponen ini kita bersyukur kalau dapat 100%, 90%. Gitu. Untuk WBK standarnya itu ke 75 poin, dan untuk WBBM itu ke 85 poin. Kemudian ada komponen-komponen lain yang akan saya uraikan di bagian yang lain nanti. Mari kita lihat tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan secara sistematis dan konsisten agar mekanisme kerja, pola pikir, mindset, kemudian budaya kerja, culture set individu itu menjadi lebih baik. Jadi manajemen perubahan ini sasarannya atau tujuannya agar secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Kalau sekarang masih misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada indikator yang menyatakan bahwa sesudah pelaksanaan zona integritas itu akan menjadi lebih baik. Target adalah meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Termasuk juga nanti di situ adalah mahasiswa. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, menurunnya resiko kegagalan dari kemungkinan resistensi perubahan. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh tim kerja, bahwa perubahan-perubahan yang akan kita lakukan itu nanti juga akan memunculkan resistensi secara internal yang harus menjadi juga titik kajian dalam penerapan zona integritas di Fakultas Teknik. Kadang-kadang kalau ada perubahan yang baru, masih ada orang yang dengan culture yang lama, budaya kerja yang lama, seringkali bertindak menolak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, indikator yang diperlukan yang akan dilakukan adalah penyusunan tim kerja. Saya kira itu sudah. Dokumen rencana pembangunan zona integritas. Ini juga yang harus disusun secara matang, disusun secara baik, sehingga sasaran yang sebagaimana saya sampaikan tadi, kinerja WBK dan kinerja WBBM dengan persentase hasil standar WBK yang 75 minimal dan 85 WBBM itu bisa diperoleh. Kemudian kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi dan perubahan-perubahan pola pikir dan perubahan-perubahan di dalam budaya kerja. Kemudian soal penataan tata laksana. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas proses dan proses kerja yang jelas dan terukur. Jadi tata kelola, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan fakultas harus jelas dan terukur, tentu dengan SOP dan kriteria-kriteria yang terukur dalam pencapaian tujuan. Target yang ingin dicapai. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen. Saya kira ini tidak jadi masalah di Fakultas Teknik. Tinggal dekannya yang perlu berkoordinasi dengan PTI.
supaya kita kerja dalam sebuah koridor koordinasi, apalagi kalau kita masuk dalam zona integritas, koordinasi itu menjadi bagian yang penting, begitu juga tim kerja, karena kita punya sistem IT yang terkoordinasi, tentu ini juga tidak boleh ada pola-pola yang berseberangan dengan pola-pola yang sudah dibangun dalam sebuah manajemen teknologi informasi yang terpusat. Kemudian meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen. Ini persoalan efisiensi dan efektivitas. Ini juga akan diukur sebentar, apakah ketika beralih dari pola yang ada sekarang ke pola pelaksanaan zona integritas, ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses manajemen di Fakultas Teknik. Kemudian ada peningkatan terhadap kinerja di zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, indikator yang perlu dilakukan yaitu pertama adalah SOP kegiatan utama. Kemudian e-office. Kemudian keterbukaan informasi publik dan penataan sistem manajemen SDM. Saya kira ini basicnya sudah ada di Fakultas Teknik, tinggal dikembangkan, tinggal diarahkan kemana, disesuaikan dengan pola-pola yang akan menjadi bahan ukuran daripada tim penilai internal, dan juga nantinya kalau lolos ke WBBM akan menjadi ukuran dari tim penilai nasional dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WBBM di Fakultas Teknik. Kemudian penguatan akuntabilitas. Dalam konsep akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan tanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dalam misi dan tujuan organisasi. Nah, target yang ingin dicapai, meningkatnya kinerja yang ingin dicapai. Tentu kalau bicara meningkatnya kinerja ingin dicapai, akan dievaluasi dari aspek-aspek perencanaan dan konsistensi sampai dengan hasil yang dicapai. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Indikator mengukur pencapaian meliputi keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, komponen penguatan pengawasan. Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Tadi di awal kita sudah bicara bahwa salah satu poin penting dalam wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bebas dan melayani itu adalah bagaimana melaksanakan sebuah institusi yang bersih dan bebas KKN. Ini jadi tantangan buat kita semua. Nah, diharapkan ini dipahami oleh seluruh sivitas akademika di Fakultas Teknik. Entah itu dosennya, entah itu pegawainya, dan juga mahasiswanya. Sebab KKN juga itu bisa muncul bukan cuma karena dari dosennya, dari pegawainya, dan juga bisa dari mahasiswa. Dan ini juga yang perlu diberikan penguatan-penguatan, agar supaya kalau memang ada keberanian Fakultas Teknik sekarang memasuki yang namanya zona integritas, kita harus bicara bahwa fakultas ini harus bersih dan bebas KKN, harus zero. Ini tantangan untuk tim kerja dan juga bagi fakultas. Target yang ingin dicapai, meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan. Kita punya SOP-SOP yang akan diintegrasikan dari fakultas ke universitas, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kemudian meningkatnya status opini BPK. Tadi sudah disampaikan, sudah 2 tahun ini kita memperoleh opini WTP. Kita semua tentu akan bekerja keras, dan ini akan menjadi modal bagi Fakultas Teknik karena secara integral penilaian WTP itu akan menjadi poin item di dalam penilaian terhadap status opini itu. Kemudian menurunnya tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan.
ini juga yang harus menjadi perhatian terkait dengan pengelolaan keuangan. Tapi sampai sekarang semua kegiatan-kegiatan di Fakultas Teknik itu berjalan baik, dan tentu ini yang harus dipertahankan dan kalau perlu itu harus ditingkatkan. Kemudian indikator yang perlu dilakukan yaitu pengendalian gratifikasi. Seringkali kita pahami bahwa masih muncul pemberian gratifikasi dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga sudah tidak ada semua. Kemudian penerapan sistem pengawasan internal, itu nanti akan dikoordinasikan juga dengan SPI. Kemudian pengaduan masyarakat. Bagaimana tim kerja dan Fakultas Teknik bisa mengakomodasikan atau juga bisa menerima pengaduan masyarakat yang bersifat objektif. Kemudian penerapan sistem whistleblowing, aplikasi-aplikasi peniup fluid, orang yang melaporkan, kemudian pengelolanya seperti apa, menampung itu, kemudian memberikan jawaban dan sebagainya, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memberikan masukan laporan untuk perbaikan institusi. Kemudian bagaimana penanganan benturan kepentingan, ini juga menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan zona integritas, karena pasti akan ada muncul benturan kepentingan ketika di satu sisi tim kerja ingin melaksanakan prinsip-prinsip yang terkait dengan WBK dan WBBM, pasti akan ada banyak tantangan di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian penyampaian LHKPN. Nah, Fakultas Teknik kita bersyukur bahwa Unsrat untuk 2020 kita sudah sampai di tahapan 100% untuk LHKPN. Demikian juga dengan laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara. Ini juga akan menjadi semacam pendorong bagi Fakultas Teknik bahwa dari sisi LHKPN dan LHKSN, kemudian juga opini untuk pengelolaan keuangan, itu sudah menjadi poin penting di dalam penguatan penilaian nanti. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai harapan masyarakat. Di Fakultas Teknik saya tahu banyak sekali inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan, dan ini tentu akan ditata sedemikian rupa sehingga yang saya kemukakan tadi bahwa koordinasi, kemudian inovasi-inovasi baru juga diharapkan muncul, dan itu juga bisa memberikan manfaat dalam pelayanan-pelayanan terhadap harapan-harapan masyarakat stakeholder, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan juga pihak-pihak luar yang membutuhkan pelayanan-pelayanan dari Sivitas Akademika Fakultas Teknik. Kemudian, dalam kaitan dengan kualitas pelayanan publik adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Orang akan beranggapan bahwa lewat zona integritas ini, Fakultas Teknik itu adalah fakultas yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian, mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat itu sebagai sarana perbaikan. Kita tidak anti kritik, tetapi kita menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk perbaikan. Tidak ada institusi yang tidak akan berkembang kalau kita anti kritik. Jadi dalam konteks ini, dalam penerapan zona integritas, maka keluhan masyarakat yang betul-betul objektif, itu juga akan diperhatikan, dievaluasi, dan akan menjadi sarana perbaikan bagi fakultas. Apakah itu di bidang akademik, apakah itu di bidang tata kelola keuangan, atau juga di bidang kemahasiswaan. Kemudian target yang ingin dicapai. Pertama, meningkatnya kualitas layanan publik. Ini perlu ukuran-ukuran. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Ini saya kira seperti contoh di pasca sarjana atau
akreditasi internasional untuk program studi. Ini juga menjadi catatan-catatan untuk tim kerja. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Ini akan ada survei untuk bagaimana pelayanan Fakultas Teknik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apakah itu memberikan kepuasan pada masyarakat. Walaupun memang kita semua tahu bahwa kepuasan masyarakat itu juga menjadi hal yang relatif, tetapi kita berusaha agar supaya Fakultas Teknik itu dengan penerapan zona integritas ini betul-betul memberikan sebuah kepuasan kepada masyarakat. Kemudian indikator yang perlu dilakukan adalah bagaimana standar pelayanan dalam pelayanan publik. Budaya layanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Ini menjadi faktor yang penting, menjadi indikator yang perlu dilakukan bagi Fakultas Teknik terhadap standar pelayanan, budaya layanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan seterusnya. Kemudian, kalau tadi kita masuk pada ini unsur komponen hasil. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan bersih, bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi. Dan ini merupakan survei internal, eksternal. Jadi yang 20% itu akan dinilai bagaimana terwujudnya pemerintahan bersih bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi. Survei eksternal. Apakah betul-betul secara eksternal bisa melihat bahwa di Fakultas Teknik itu sudah seperti yang diharapkan, dan hasilnya itu akan kita lihat dari hasil survei eksternal. Kemudian presentasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP. Ini menyangkut kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ini juga yang harus dibersihkan jika masih ada hal-hal yang belum ditindaklanjuti terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ada di Fakultas Teknik. Apakah itu misalnya menyangkut TGR, menyangkut tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut manfaatan BMN, dan lain-lain. Ini juga menjadi PR bagi tim kerja untuk melakukan inventarisasi, kemudian melakukan eksekusi-eksekusi, karena presentasi penyelesaian TLHP itu menjadi instrumen penilaian dalam kaitan dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas KKN di unsur komponen hasil. Kemudian terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran ini juga diukur melalui persepsi kualitas pelayanan survei. Jadi outcome-nya ada pada unsur komponen hasil. Apakah pelaksanaan zona integritas ini sudah memberikan persepsi-persepsi tadi? Nilai persepsi korupsinya seperti apa? Kemudian nilai persepsi pelayanan publiknya seperti apa? Itu akan tergambar, terukur dari hasil survei eksternal yang akan dilakukan oleh tim penilai baik internal maupun tim penilai eksternal. Nah, keberhasilan pembangunan zona integritas. Ini yang terakhir. Satu, membangun komitmen pimpinan dan pegawai dan keseluruhan sivitas akademika Fakultas Teknik. Tanpa komitmen konsistensi, maka zona integritas ini tidak akan berhasil. Jangan cuma rame di pencanangan, sesudah pencanangan kita tidak bekerja lagi, atau kita tidak bekerja terukur, sebab sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa ada ukuran-ukuran yang secara objektif yang akan menjadi standar penilaian. Dan itu yang harus dikerjakan, sehingga pada saat tim penilai internal dan eksternal melakukan penilaian, maka kita akan mendapatkan standar daripada keberhasilan pelaksanaan zona integritas di Fakultas Teknik.
Karena ini juga menyangkut Fakultas Teknik, tetapi ini juga menyangkut Universitas Samratulangi. Kita dipilih dari kurang lebih 100-an PTN di Indonesia dan hanya 14 yang dipilih. Sebenarnya yang saya mau katakan bahwa luar biasa ketika kepercayaan Kemendikbud memilih Unsrat. Tetapi waktu menerima penunjukan ini, kami juga berpikir ini satu tantangan yang luar biasa. Kami diberikan tantangan baru lagi. Tapi kita akan sama-sama punya komitmen dan mari kita konsisten untuk melaksanakan apa yang sudah kita canangkan pada hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Dikti tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Rektor Unsrat. Tentu kita punya komitmen di akhir bahwa hasil kerja kita akan memberikan hasil, kita bisa berhasil di zona integritas ini dengan memperoleh predikat WBK dan WBBM. Kemudian memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur dalam pembangunan zona integritas, unsur pengungkit tadi, yang 6. Itu harus dilengkapi agar supaya kita dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Kemudian inovasi perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Ini menjadi hal yang pokok karena penilaiannya ada di 2 titik ini, pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Kemudian program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat stakeholder. Strategi komunikasi untuk menginformasikan kepada masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan. Jadi seperti pada hari ini tentu kita akan mempublikasikan itu, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan karena ada penilaian-penilaian publik, maka kita perlu menginformasikan ini ke media medsos, ke media massa, dan seterusnya, apa yang dilakukan oleh Unsrat, apa yang dilakukan oleh Fakultas Teknik dalam kaitan dengan pelaksanaan zona integritas ini. Sehingga kita akan mendapatkan umpan balik, masukan-masukan dari masyarakat, dan itu akan berguna dalam kaitan dengan bagaimana kita akan memperoleh masukan-masukan, penilaian-penilaian dari hasil survei sebentar yang terkait dengan persepsi korupsi dan persepsi pelayanan publik. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan. Jadi akan dilakukan secara sistemik, monitoring dan evaluasi. Kita melakukan evaluasi-evaluasi mana yang sudah dicapai, mana yang belum dicapai. Dan kalau kita lakukan itu secara berkala, roadmap-nya dan time limit-nya harus kita lakukan tergantung daripada tim kerja untuk mengatur itu seperti apa. Tetapi itu diharapkan kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur. Dan kita tentu juga boleh melakukan evaluasi-evaluasi sampai sejauh mana hasil-hasil capaian kita terhadap faktor-faktor penunjang tadi yang sudah dikemukakan 8 standar itu, kita bisa melakukan evaluasi, kita melakukan monitoring, capaian kita sudah sampai pada titik berapa, apakah sudah sampai 75, apakah sudah sampai 85 atau lebih, dan itu akan menjadi sebuah bahan kajian dari waktu ke waktu secara berkala, dan itu akan memudahkan kita untuk mendapat hasil akhir supaya zona integritas ini berhasil dan kita boleh mendapat predikat WBK dan WBBM. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai sharing informasi bagi kita semua, baik bagi tim kerja dari Fakultas Teknik maupun juga dari pimpinan-pimpinan fakultas lembaga yang mengikuti acara ini. Beberapa poin penting dalam kaitan dengan pelaksanaan zona integritas ini kiranya itu juga boleh menjadi masukan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada narasumber Dr. Roni Maramis, SHMH, yang telah membawakan materi. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sosialisasi peningkatan kualitas layanan dengan portal Inspire Unsrat yang akan disampaikan oleh Ketua UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Alwin Sambul, STMN, PhD. Dipersilakan. Terima kasih
Selamat pagi semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rektor Unstrat, Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc.DA, Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Paristianti Nurwardani, kemudian Pak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Insinyur Fabian Manopo, MAGR, dan para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, ketua lembaga, ketua SPI, dan juga para dosen, juga mahasiswa, dan semua yang hadir dalam pencanangan pembangunan zona integritas di Fakultas Teknik Unstrat yang berbahagia ini. Saya senang sekali ketika diminta untuk membawakan materi terkait dengan portal Inspire yang kami kembangkan, apalagi sebagai salah satu tolak ukur dan elemen penunjang untuk mewujudkan Universitas Samratulangi, khususnya Fakultas Teknik, untuk mendapatkan predikat WBK, WBBK di tahun 2020 ini. Sesuai penyampaian Pak WR2 tadi, salah satu elemen yang tak kalah pentingnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen. Untuk itu, saat ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan tentang portal Inspire yang sebenarnya sudah diluncurkan oleh Ibu Rektor pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan portal ini pada dasarnya mengedepankan faktor integrasi karena sebenarnya ada berbagai aplikasi yang mendukung proses akademik maupun non-akademik di Universitas Samratulangi yang sudah ada sebelumnya. Yang kami lakukan adalah mengintegrasikan sehingga penggunaannya lebih mudah dan lebih efektif untuk mencapai tujuan kita bersama. Dan selain itu kita juga memperkenalkan beberapa aplikasi yang lain. Dan proyek ini kita mulai sejak pertengahan Februari di Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Unstrat. Tim kami ada 6 orang programmer ditambah 2 orang admin baik server maupun jaringan, dan tentunya bekerja di bawah arahan dari Ibu Rektor. Dan kata Inspire itu dipilih sebagai nama dari portal yang dikembangkan ini atas masukan dari salah satu anggota Dewan Pengawas Unstrat, Pak Welan Palilingan, dalam rapat kerja Universitas Samratulangi tanggal 17 Januari tahun 2020 ini, yang merupakan sebenarnya akronim lepas dari 3 kata, impactful, integrity, smart, responsible, inovatif, dan kolaboratif. Jadi Inspire pada dasarnya adalah harapan Unstrat untuk mencapai ke-6 unsur ini, di mana salah satunya adalah integrity, yang tentu sangat terkait dengan acara kita pada pagi hari ini, di mana insan Unstrat harusnya mengerjakan apa yang
apa yang disampaikan atau mewujudkan. Jadi antara perkataan dan tindakan itu harus sama, do what we talk. Nah, dari sudut pandang teknologi informasi, kami sangat berharap agar apa yang kami kerjakan ini bisa ikut mendukung, salah satunya untuk mencapai Unstrat sebagai salah satu zona integritas, dalam hal ini Fakultas Teknik, mencapai predikat WBK dan WBK di tahun 2020. Dan saat ini izinkan saya untuk menunjukkan sekilas saja tentang apa yang sudah kami kerjakan dalam portal Inspire. Jadi portal Inspire itu sendiri digunakan oleh mahasiswa, kemudian oleh dosen, dan oleh tenaga pendidikan. Selanjutnya kami menambahkan juga orang tua, jadi sudah ada portal atau login yang bisa diakses oleh orang tua mahasiswa dalam hal ini untuk melakukan pengawasan, monitoring capaian kuliah dari mahasiswa. Kemudian selain itu kita juga punya portal alumni, jadi alumni kita bisa kita pantau dalam kepentingan misalnya untuk tracer study, kemudian pengembangan karir, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menunjukkan ini adalah tampilan dari portal mahasiswa. Ini saya ambil saja salah satu dari mahasiswa. Jadi di halaman depannya ada info-info akademik yang terkait dengan studi, misalnya masa studi dan sisa masa studi maksimal yang bisa diakses oleh, yang bisa dijalani oleh yang bersangkutan. Nanti apabila dia mendekati sisa masa studi tersebut, batas masa studi, maka akan ada semacam pesan supaya yang bersangkutan termotivasi untuk segera menyelesaikan studi. Kemudian baru-baru ini kita memberikan bantuan pulsa dari Unstrat, bantuan pulsa atau kuota edukasi kepada mahasiswa. Nah, mereka bisa juga mendaftar dari portal ini. Kemudian biodata mahasiswa, kemudian fitur-fitur untuk mengubah data pribadi, data orang tua, data keluarga, disertai berkas pendukung. Kemudian untuk perkuliahan, jadi mahasiswa bisa melihat jadwalnya, mengisi KRS, kemudian presensi. Di sini kami sedikit berinovasi dalam kaitan dengan penyebaran virus atau COVID-19, di mana kita harus bekerja dan belajar dari rumah, maka tidak mungkin untuk melakukan tanda tangan secara konvensional, maka kami menyediakan fitur di mana mahasiswa bisa mengisi kode presensi. Jadi tidak perlu ditandatangani, karena memang tidak bisa ditandatangani, jadi ada kode presensi yang bisa diisi dan menandakan dia hadir dalam kuliah. Mahasiswa juga bisa masuk ke portal e-learning, kemudian nanti di akhir semester mereka akan mengisi evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa atau EPOM, kemudian KHS dia bisa melihat, dan juga transkrip. Kemudian dari portal yang sama mahasiswa juga bisa mendaftar beasiswa yang ada di Universitas Samratulangi. Kemudian dia juga bisa mengelola data prestasinya. Nah, ini semuanya terkait dengan kemahasiswaan bidang 3. Kemudian mahasiswa juga bisa mendaftar pada organisasi kemahasiswaan tertentu, baik itu himpunan mahasiswa, unit pelayanan kerohanian, UKM. Dan demikian kita bisa memantau berapa banyak sejauh mana keterlibatan setiap mahasiswa di Universitas Samratulangi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut.
Kemudian KKT juga bisa didaftar, dari sini kebetulan ini pendaftarannya sudah ditutup. Kemudian bimbingan akademik, mahasiswa bisa melakukan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Apalagi di situasi di mana kita harus kerja belajar dari rumah ini, komunikasi bisa dilakukan secara online. Kemudian ada juga fitur untuk skripsi, ini sebenarnya diinspirasi oleh Pak Dekan Teknik sejak 1 tahun lalu, tapi memang baru sekarang bisa diwujudkan, dan skripsi ini sudah mencakup tahapan proposal, mulai dari tahapan proposal sampai pada tahapan ujian akhir. Jadi alur administrasi yang selama ini mungkin sebagian sudah dilakukan secara online, sebagian besar lain masih dilakukan secara konvensional. Dengan adanya fitur ini bisa diefektifkan. Kemudian cuti dan pindah sampai pada mahasiswa menyelesaikan studinya dan mendaftar wisuda. Layanan perpustakaan, dari sini mereka bisa masuk ke aplikasi perpustakaan. Kemudian layanan lain ini juga kita sediakan, misalnya email Unsrat, kemudian hotspot wifi, pendaftaran tes online, dan sebagainya. Ini sudah disediakan. Dan untuk layanan dosen, yang lagi tampil ini adalah portal Inspire untuk dosen. Kemudian di situ ada tentu alur-alur administrasi perkuliahan, mulai dari jadwal kuliah. Dari sini kita bisa melihat semua jadwal kuliah yang ada di Unsrat, bukan saja di prodi kita. Ini sebenarnya terkait dengan Kampus Merdeka, di mana salah satunya mahasiswa atau dosen bisa mahasiswa akan bisa mengikuti kuliah pada program studi yang lain. Kemudian monitoring perkuliahan, nah ini yang sekarang minggu-minggu terakhir ini sedang dikembangkan dan lebih dipertajam lagi, yaitu fitur presensi, di mana karena di masa kita work from home ini presensi tidak bisa ditandatangani atau dikelola secara konvensional, kita membuatnya seperti tadi dengan kode tertentu. Dengan mengisi kode di sisi mahasiswa tadi, maka dosen bisa mengetahui mahasiswa itu hadir atau tidak. Ini sebenarnya terinspirasi, juga sudah dikembangkan sejak tahun lalu oleh Fakultas Teknik, malah Fakultas Teknik mengembangkannya dengan kode QR. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama di Fakultas Teknik. Ini adalah salah satu yang kita adaptasi di level universitas. Kemudian sebentar lagi para dosen akan mengisi nilai. Sini sudah disediakan fitur pengisian nilainya. Kemudian bimbingan akademik yang kita lihat pada sisi mahasiswa tadi, di sini para dosen bisa melihat daftar bimbingan akademiknya dan bisa melakukan komunikasi dengan mahasiswa melalui portal Inspire ini. Bahkan dosen pembimbing bisa berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa. Dalam hal ini, ketika orang tua sudah bisa memiliki akses untuk ke portal Inspire, maka dia bisa melakukan komunikasi secara tekstual tentu saja dengan dosen pembimbing anak mahasiswanya. Kemudian skripsi yang tadi di sisi mahasiswa, ini di sisi dosen sebagai pembimbing, sebagai penguji, baik untuk seminar hasil maupun ujian, itu sudah juga tersedia. Kemudian untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen,
Di sini sudah tersedia untuk pengajuan haki paten, kemudian sistem informasi penelitian yang masih menggunakan sistem informasi penelitian yang selama ini kita gunakan. Dalam waktu ke depan kita akan integrasikan ke dalam portal Inspire ini. Dosen juga sudah bisa mendapatkan surat tugas, terutama bagi dosen yang penelitiannya dibiayai oleh Unsrat atau oleh Ristek Dikti. Kemudian untuk LP3 juga sudah ada fitur-fitur untuk mendaftar, misalnya untuk pembiayaan modul e-learning multimedia dan bahan ajar, kemudian pelatihan-pelatihan atau workshop yang dilaksanakan oleh LP3. Penjaminan mutu, dari sini kita bisa masuk ke LKD, laporan kinerja dosen, yang nanti pada akhir semester akan dikelola datanya oleh masing-masing dosen untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya selama 1 semester. Kemudian ini modul-modul yang masih kita kembangkan, salah satunya adalah remunerasi. Remunerasi yang nantinya akan diaktifkan dan menjadi bahan untuk perhitungan remunerasi bagi dosen dan tenaga akademik, tenaga kependidikan. Selain itu ada layanan lain, misalnya email, hotspot wifi, dan sebagainya, yang akhir-akhir ini banyak diakses oleh para dosen, yaitu video conference. Ini juga kita sediakan terkait dengan work from home, karena penyebaran virus COVID-19, kita memungkinkan dosen untuk membooking meeting Zoom Unsrat. Jadi karena ketersediaannya yang terbatas, maka harus dipakai secara sharing oleh dosen. Nah, itu bisa di-booking melalui layanan video conference ini. Jadi saya pikir itu saja sebagai gambaran dari portal Inspire yang kita kembangkan selama ini. Sebagai informasi, sampai saat ini khususnya di sepanjang semester genap tahun 2019-2020, kami fokus pada alur-alur administrasi akademik. Nah, untuk semester depan, kita akan fokus pada alur non-akademik, salah satunya keuangan, dan juga penjaminan mutu. Nah, tentunya ini sangat terkait dengan apa yang kita inginkan bersama terkait dengan pencanangan pembangunan zona integritas di Fakultas Teknik ini. Tentu saja, sekali lagi kami dari UPT TIK atas koordinasi arahan dari Bu Rektor, tentunya siap mendukung Universitas Samratulangi, dalam hal ini Fakultas Teknik Unsrat, untuk meraih predikat WBK, WBBM di tahun 2020 ini. Terima kasih. Kami kembalikan pada host. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Ketua UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Unsrat, Alwin Sambul, STMM PhD. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Sekretaris Tim Kerja, Insinyur Samuel Y.E. Rompis, ST, MT, MN, PhD. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi Manado, saya sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Ellen John Kumaat, MSCDA, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia, saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani, MP, Wakil-Wakil Rektor, para dekan di lingkungan Unsrat, Direktur Pasca Sarjana, Ketua-Ketua Lembaga, LPPM, LP3, dan LPM, Ketua SPI, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, honorer, petugas kebersihan, petugas keamanan,
bahkan yang saya cintai, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebagai umat yang percaya, tentunya pertama-tama patutlah kita memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya, acara pencanangan pembangunan zona integritas Fakultas Teknik Unsrat ini, dengan 2 sosialisasi yang sudah dilakukan tadi, dapat berjalan dengan baik dari awal hingga ini hampir berakhir. Mewakili tim kerja pembangunan zona integritas Fakultas Teknik Unsrat tahun 2020, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama pada Rektor Unsrat, Profesor Dr. Insinyur Ellen Johan Kumaati MSc DA, yang sudah memberikan kepercayaan pada Fakultas Teknik Unsrat untuk pembangunan zona integritas tahun 2020, sekaligus dalam acara ini telah mencanangkan pembangunan zona integritas tersebut. Yang kedua, terima kasih buat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia, Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani MP, yang sudah hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini. Yang ketiga, terima kasih bagi Dekan Fakultas Teknik Unsrat, saya sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Fabian Johannes Manopo MAGR, yang sudah memberikan kepercayaan pada kami semua untuk menjadi tim kerja dan selalu mensupport kami termasuk dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Yang keempat, terima kasih untuk narasumber dalam acara ini. Yang pertama untuk Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Roni Maramis, SH.MH, terima kasih. Dan yang kedua, Ketua UPT, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Alwin Sambul, ST.MN, PhD, yang sudah memberikan sosialisasi dalam acara ini. Terima kasih untuk hadirin wakil-wakil rektor, dekan-dekan se-Unsrat dan direktur pasca sarjana, ketua-ketua lembaga, ketua SPI, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Unsrat yang hadir dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas ini. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat mensukseskan acara ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Akhirnya kami mohon doa dari hadirin sekalian agar sesudah acara pencanangan ini Fakultas Teknik dapat melakukan pembangunan zona integritas dengan baik sehingga bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, terutama untuk membangun negeri yang kita cintai ini, melalui institusi pendidikan Universitas Samratulangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Sekretaris Tim Kerja, dan dengan demikian maka acara pencanangan atau penetapan pembangunan zona integritas Fakultas Teknik Universitas Samratulangi tahun 2020 telah selesai. Disampaikan terima kasih buat kita semua yang sudah hadir pada acara ini, dan selamat beraktivitas, selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Pak WR2. Terima kasih Rektor, terima kasih WR2. Banyak terima kasih, banyak selamat. Terima kasih Nir Alwin Fakultas untuk materinya. Terima kasih Dekan Kedokteran, terima kasih para dekan. Terima kasih untuk para dekan dan Selamat wakil rektor. Terima dekan kasih. Selamat dan sivitas Fakultas Teknik. teknik, selamat bekerja. Selamat rekan. Terima kasih Semoga Direktur. tercapai WBK dan WBBM. Terima kasih. Sama-sama. Selamat Sivitas Akademika Fakultas Teknik. Prof. Markus boleh ikuti lebih proses. Selamat. Prof. Markus. Iya, mau lagi lihat contoh-contoh ini Pak Fakultas Teknik. Terima kasih WR2. Prof. Molenar juga bisa lihat itu Prof. Molenar.